Haleluya, Shalom, selamat tahun baru 2021. Kita patut bersyukur sore hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau menerima kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita sudah siapkan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau hari ini, saat ini Tuhan, kami boleh datang kembali untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan di tahun yang baru ini Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena kebesaran dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bawa pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kau layakkan kami, Kau kuduskan kami, agar kami layak Tuhan menerima semua kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah mengucap syukur dan kami siap menerima kebaikan dan memuji-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Kami bersyukur, kami bersyukur Engkau baik. Sepatutnya kami bersyukur. Haleluya. Menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidup, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami Tuhan, betapa kagum ku melihat
perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku Syukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kami Tuhan bersyukur, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Ku Tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami Tuhan, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Tuhan, haleluya. Mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, betapa kami oh heran kasih-Mu. Tuhan akan Engkau. Betapa kagum ku melihat Perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Ku tak dapat mengerti Besarnya karya-Mu, oh indahnya, heran betapa, katakan betapa, haleluya. betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. sungguh Ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. oh indahnya, Oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ucapkanlah syukur bahwa kita boleh memasuki tahun 2021 ini. Semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, semua oleh kasih Tuhan, semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, Kaulah pengharapan kami, Kaulah kekuatan kami. Syukur kami bersyukur penyertaan-Mu Tuhan. Syukur kami bersyukur, syukur kami bersyukur Engkau Bapa yang baik. Oh, terima kasih ya Bapakku, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik.
basande Yara la basanda nara la bara la naman Oh Sakara la bara la namara la bara basanda la naman Yekara basanda nara la bara la bara Oh Shira la basanda nara la bana mana ho Shinda nara ho Shikara la baho Isi ara la basande Shikara la basanda nara la bana masi hati ku persembahkan Amin Sadar bila ku ada hanya karena anugerah bukan karena kekuatanku. Amin Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah bukan karena kekuatanku. Ku tahu harga di matamu segenap hidupku persembahkan ku tahu hidupku Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku
berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Tuhan, kami adalah penyembah-penyembah-Mu. ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Yes Lord. Shiralava sandana lava. Hidupku Amin. Di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Amin Tuhan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Hidupku segenap hidupku, segenap hidupku, segenap hidupku Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur pada sore hari ini kami kembali menghadap tahta-Mu yang kudus, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Setiap kali kami datang kepada Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak ingin jauh dari Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan. Kami ingin selalu menikmati Tuhan. Jamah kami Tuhan dengan rancangan Tuhan, dengan rencana Tuhan,
oleh Roh Kudus-Mu pada saat ini bekerja di dalam setiap kami, bekerja di antara umat-Mu, supaya kami dari sehari ke sehari dibangun di dalam roh. Kami dibangun menjadi manusia roh, karena Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Allah, menyembah Tuhan, menyembah Yahweh, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bangunlah roh kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi sensitif, menjadi peka, dan kami bisa mengerti setiap apa yang menjadi rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Apa kabar? Ya, kami berharap semuanya baik-baik saja. Ya. Dan saya mau berkata seperti ini. Kalau kita bisa memasuki tahun 2021, itu karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Bukan karena Anda telah sukses menjaga kesehatan. Bukan karena Anda telah sukses menjaga 3M. Rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bukan itu. Tapi karena Tuhan punya rancangan di dalam hidupmu. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Semuanya sudah masuk di dalam rancangan dan agenda Tuhan. Yang menjadi masalahnya seringkali kita tidak mengerti. Seringkali kita tidak jelas. Seringkali kita tidak tahu bahwa Tuhan punya rancangan di dalam hidup ini. Ya. Apa yang paling mulia di dalam ciptaan Tuhan? Yang paling mulia di dalam ciptaan Tuhan adalah Tuhan menjadikan manusia. Nah, itu pasti punya tujuan yang sangat luar biasa. Jadi saya mau beritahu kita seperti ini, teman-teman, banyak orang berkata, bahkan program protokol kesehatan menekankan untuk kita 3M. Ya. Saya mau beritahu kepada kita bahwa virus yang kita hadapi yang disebut dengan COVID-19 atau virus coronavirus ini, dia punya penyebaran itu melebihi daripada apa yang dipahami manusia. Ya, karena menurut analisa kesehatan, virus ini dia berkembang dengan kontak fisik, ya, dari manusia satu ke manusia yang lain. Kalau mereka semakin sering berjumpa, semakin sering ketemu, maka virusnya akan menyebar lebih cepat. Saya tidak terlalu setuju, walaupun itu bisa, ya, walaupun itu bisa. Kenapa saya tidak terlalu setuju? Saya mau beritahu kepada kita, tolong renungkan baik-baik teman-teman. Orang yang paling pertama tertular virus itu dari siapa? Ya kan? Tidak mungkin kontak fisik dengan yang lain. Kan virus itu tidak ada di dalam manusia. Nah, orang yang paling pertama yang kena virus, itu dari siapa virusnya? Apa karena dia habis ciuman dengan orang? Habis karena bersin di muka orang, terus kemudian yang lain kena, terus kemudian menyebar virusnya. Nah, pertanyaannya, orang yang paling pertama ini dari mana dia dapat virusnya? Orang yang paling pertama. Ini kan menyebar dari udara. Dari udara menyebar, mulai dari Wuhan. Ya. Saya pikir bukan orang dari Wuhan yang bawa virus ke Indonesia, bukan. Ini karena dari udara. Setan menyebarkan racun di mana-mana. Nah, ini kita harus tahu. Makanya situasi ke depan ini semakin serius. Ya, banyak orang berharap situasi ke depan semakin membaik. Saya tidak takut-takutin Anda. Saya cuma berkata sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 bahwa pada akhir zaman akan terjadi masa yang sukar, yang sangat sukar. Ya. Kalau ada orang yang bernubuat, nanti tahun depan akan terjadi masa yang lebih baik. Saya pikir ini orang lupa baca firman. Saya pikir orang ini tidak pernah baca firman. Sehingga ayat itu dia lompat. Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya, kita tidak mungkin bisa lawan firman. Tidak mungkin. Ya.
Firman Tuhan tidak mungkin kita bisa lawan. Firman Tuhan jelas berkata, masa sukar akan terjadi. Orang akan mencintai dirinya sendiri. Orang akan menjadi hamba uang. Orang tidak mengerti. Orang akan menjadi tidak tahu berterima kasih. Menjadi jahat terhadap sesamanya. Itu sudah jelas di dalam firman Tuhan. Jadi jangan pernah berharap dunia yang Anda tempatin supaya dia berubah menjadi baik. Itu harapan sia-sia. Harapan sia-sia. Kita harus mempercayai kebenaran. Kebenaran itu berkata berbeda. Makanya 2000 tahun yang lalu, 2021 tahun yang lalu, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk memindahkan kita dari dunia yang jahat ini, dari dunia yang banyak virus ini, dari dunia yang banyak kuman, bakteri, dan semua penyakit yang masuk di dalam hidup. Tuhan ingin pindahkan kita kepada kerajaannya. Sama seperti kayak umat Israel dibawa pindah oleh Tuhan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nah, itu hanya ilustrasi, itu hanya gambaran, itu hanya bayangan. Tapi tujuan Tuhan supaya kita dipindahkan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi teman-teman, saya berharap kita semakin hari semakin cerdas di dalam Tuhan. Sudah tahun 2021, sebentar lagi kita ketemu Tuhan. Jangan kita punya pemahaman semakin hari justru semakin memudar. Apa kata dunia kita percaya semua. Kita serap, ya. Kita cuma lebih asik fokus dengan berita dunia. Apa berita hari ini? Ya, hari ini ada 700 orang bertambah COVID. Bukan masalah di 700 orang yang bertambah COVID. Masalahnya kita mengerti rencana Tuhan. Ya, mau 1000 kayak satu hari, mau 20.000 kayak satu hari. Itu bukan masalah. Kita yang menjadi masalah kalau kita tidak ada dalam perlindungan Tuhan. Itu yang jadi masalah besar buat hidup kita. Ya. Kita salah bergerak sedikit aja, virus langsung nyambar. Masuk di dalam hidup manusia. Tapi kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat hidup ini. Kalau selama Tuhan masih punya tujuan supaya Anda bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksinya Tuhan, maka Tuhan akan menjaga hidupmu. Walaupun berjuta-juta, bermiliar-miliar virus corona berterbangan di sekitarmu, itu tidak akan menyentuh hidupmu. Ya, itu tidak akan menyentuh hidupmu. Jadi sekali lagi tolong kita menjadi cerdas di dalam roh, ya. Tolong renungkan baik-baik. Orang yang pertama kali kena virus itu kan tidak mungkin kontak fisik. Tidak mungkin kontak fisik, dia yang paling pertama. Jadi ini menyebar dari mana? Dari udara. Dari udara dia menyebar. Cuma diperparah, ditambah dengan penyebaran melalui kontak fisik, berdekatan, kerumunan. Itu lebih memperparah. Karena kalau satu sudah kena virus, nah pada saat dia bersin atau dia bicara, lendirnya muncrat, nah itu bisa kena. Itu tambah mempercepat. Tapi saya ingin beritahu kepada kita, virus ini menyebar di udara. Ini harus kita benar-benar mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Ya, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Iya, bisa dibacakan. Matius 25 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2. Perhatikan baik-baik. Yang seorang diberi 5 talenta. Yang seorang lagi diberi 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Yang seorang lain diberi 1. Catatan yang paling penting kalimat sesudah ini. Coba. Masing-masing menurut kesanggupan. Oke, terus. Lalu ia berangkat. Ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Dia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Ya. Yang 5 segera pergi dia. Begitu dia terima 5,
Langsung dia pergi. Dan beroleh laba 5 talenta. Oke. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Ya, berbuat demikian juga sama. Begitu dia terima 2, dia langsung pergi. Dan berlaba 2 talenta. Berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya, terus? Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat. Aku telah beroleh laba 5 talenta. Aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Baik sekali perbuatanmu itu. Terus? Hai hambaku yang baik dan setia. Iya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Haleluya. Terus? Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Perhatikan urut-urutannya ya. Yang pertama 5 talenta ya. Kemudian 2 talenta. Ini susunannya harus diperhatikan. Ini susunan konsep surga, bukan susunan konsep dunia. Kalau susunan konsep dunia terbalik ya. Jadi perhatikan baik-baik. 5 dulu, baru 2, baru 1. Oke? Bukan 1, 2, dan 5. 5, 2, dan 1. Dari awal itu Anda perhatikan baik-baik situ. Oke, terus. Katanya, Ya. Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Ya. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Iya, baik sekali perbuatanmu itu. Terus. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Iya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, yang paling terakhir, yang terima 1 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Hamba yang terakhir, konsep surga yang paling terakhir itu adalah yang 1 talenta. Dia terima hanya 1. Nah, terus kemudian apa yang terjadi dengan hamba yang menerima 1 talenta? Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Dia datang justru mempersalahkan tuannya. Ya, ini menarik sekali untuk kita lihat. Terus? Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Iya. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu. Iya. Di dalam tanah. Iya. Ini. Aku takut. Kepunyaan Tuhan. Aku pergi sembunyikan ini talenta yang 1 ini. Di dalam tanah. Oke. Maka jawab tuannya itu. Hai kamu hamba yang jahat. Dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ya, terus? Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas
gigi. Ya, amin. Ya, kita perhatikan baik-baik. Terlalu sering kita mendengar kalimat seperti ini di antara orang Kristen. Ya, saya mau menjadi orang awam saja. Saya mau menjadi orang biasa-biasa saja di dalam Tuhan. Ya, bahkan ada juga nasihat di dalam Tuhan tidak usah terlalu ngeroh. Ya, tapi memang ada juga orang yang kebablasan, ngeroh tetapi ngeroh yang salah, ya. Ngeroh yang tidak roh. Jadi cara-cara metode dukun kadang-kadang dipakai untuk sebagai cara yang mereka anggap sebagai ngeroh. Nah, saya tidak lagi bicarakan itu, ya. Kita sering kali mendengar seperti itu. Saya orang biasa, saya orang awam. Saya mau jadi biasa saja di dalam Tuhan, ya. Karena saya tidak pantas, saya tidak layak. Kalau bicara soal kepantasan dan kelayakan, tidak ada satupun yang layak. Musa pun tidak layak. Musa itu nabi paling besar yang ada di sepanjang sejarah bangsa Israel. Musa pun tidak layak karena bicara pun dia tidak pintar, dia tidak pandai, ya. Bicara pun lidahnya itu tidak tajam. Lidahnya itu tidak fasih, ya. Makanya dia pada waktu mau bertemu dengan Firaun, dia meminta bantuannya si Harun kakaknya karena Harun itu lebih pandai berbicara. Oke. Jadi kalau mau berbicara kelayakan, maka tidak ada satu orang pun yang layak. Tidak ada satu orang pun yang layak. Nah, yang menjadi masalahnya banyak kita memposisikan diri sebagai orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Bukan tidak layak menerima karunia Tuhan. Karena melayani Tuhan itu adalah karunia Tuhan. Menjadi orang anak Tuhan itu karunia Tuhan. Bukan karena pekerjaanmu, bukan karena kelayakanmu. Yang menjadi masalah di sini, kita seringkali menempati posisi dan membuat diri kita menjadi tidak layak. Apa maksudnya? Tanpa kita sadari, kita seringkali mulut kita terbiasa dengan menggunakan bahasa dunia. Ya, mungkin kalau saya terjemahkan lebih tajam, kita seringkali terbiasa dengan menggunakan kata-kata yang diberdayakan oleh iblis. Saya mau jadi orang biasa saja. Saya mau jadi orang awam saja. Saya tidak mau menjadi orang yang ahli di dalam Tuhan, yang mengerti firman, yang mempunyai pelayanan seperti hamba-hamba Tuhan. Itu konsep setan, teman-teman, yang kita tidak sadari. Itu bahaya sekali, ya. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa kerinduanmu? Ya, yang pertama, saya rindu pulang ke surga. Yang kedua, ya, kalau Tuhan masih memberi kepercayaan untuk saya melayani, saya ingin jauh lebih besar daripada pelayanan Paulus. Ya, mungkin agak kaget sedikit Anda dengar. Ini bukan menyombongkan diri, saudaraku. Tidak. Tapi ini memahami konsep surga. Tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan di dalam hidup ini, nanti kalau yang lahir dari Indonesia, maka dia harus lebih kecil daripada yang lahir dari Israel. Tuhan tidak pernah bedakan seperti itu. Saya ingin punya pelayanan lebih besar daripada apa yang pernah dilakukan oleh Paulus. Itu kerinduan saya. Dan kenapa saya memiliki kerinduan seperti itu? Karena Alkitab yang berbicara. Alkitab yang menginginkan itu. Alkitab yang menghendaki itu. Bukan saya yang menghendaki itu. Bukan saya. Kita perhatikan baik-baik. Pada waktu, ya, coba kita baca ayat 15. Coba kita baca ayat 15. Supaya kita menjadi jelas. Ya. Pada waktu Tuan itu mau bepergian ke negeri jauh, dia memanggil hamba-hambanya, terus mempercayakan. Di sini ada 3 klasifikasi, ya, karena ini untuk efisiensi,
intisari daripada firman Tuhan. Kalau mau dipisahkan dari 5, 4, 3, 2, 1 itu kan repot. Jadi dibagi saja menjadi 3. 5, 2, dan 1. 4 dan 3 dilewati. Ya, menjadi 3 klasifikasi saja. Coba kita lihat ayat 15. Perhatikan baik-baik di situ. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang 5. Jadi urutannya perhatikan baik-baik dulu ya. Yang seorang 5. Karena apa? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang ingin menerima lebih. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang mau menerima lebih di dalam hidup ini. Bukan orang yang kecil-kecilan. Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita bukan kayak tuan dunia, ya. Kalau mau ngasih sesuatu dikasih yang paling kecil. Kalau perlu tidak dikasih. Tuhan tidak seperti Tuhan yang dari atas itu tidak seperti itu konsepnya. Dia ingin memberi yang terbaik, yang besar di dalam hidupmu. Jadi jangan punya konsep di dalam kekristenan, kalau engkau di dalam kekristenan, saya mah biasa aja bagi brosur atau terima tamu aja begini-begini di depan. Enggak, itu bukan tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau memang Anda memposisikan diri seperti itu, maka jadilah engkau orang biasa-biasa saja. Nah, akhirnya karena membagi karena kita menjadi orang yang memposisikan diri menjadi biasa-biasa saja, nah ini paling gampang ini dihancurkan sama setan. Karena tidak menerima lebih dari Tuhan. Ditekan sedikit saja, sudah hilang dari peredaran. Yang pertama, yang menjadi pandangan Tuhan, yang menjadi sorotan Tuhan adalah orang yang menerima 5 talenta. Tuhan tidak tertarik orang yang mau menerima kecil. Tuhan tidak tertarik itu. Tuhan ingin yang mau menerima besar. Tuhan ingin orang yang mau menerima karena melihat bahwa Tuhan kita Tuhan besar. Kenapa kok kita mengkecilkan dia? Cuman hanya mau menerima yang kecil dari Tuhan. Tuhan turun ke dalam dunia untuk apa? Untuk menjungkir balikan dunia. Untuk menyatakan kepada dunia bahwa ada penguasa yang di atas segalanya. Dialah yang berkuasa atas dunia ini. Pemerintah di dunia ini hanya merupakan alat. Ya, wakil. Tapi Tuhan sedang memperkenalkan sebuah pemerintahan di mana the mighty God di dalam Tuhan Yesus Kristus itu hadir di dalam kerajaannya. Makanya Tuhan Yesus bilang, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Bukan kerajaan dunia yang dekat, tapi kerajaan Allah yang mendekat di dalam hidupmu. Nah, oke, kita lihat dulu nih. Tuhan ingin memandang yang menerima 5. Itu sorotan yang paling pertama. Wah, Tuhan kita ini luar biasa. Makanya saya di dalam Tuhan, saya tidak ingin yang kecil-kecilan. Maaf ya, ini bukan sombong, bukan ini enggak. Tuhan tahu saya punya hati. Ya, terserah kalau Anda masih mau salah mengerti, ya silakan, itu pandangan Anda. Saya tidak mau menerima yang kecil. Saya mau menerima yang besar. Amin. Kalau ditanya engkau ingin pelayanan seperti apa? Saya ingin kalau perlu jauh lebih besar dari pelayanan Paulus. Saya ingin seperti itu. Karena bukan soal besarnya Paulus, pelayanan Paulus yang saya lihat. Tapi Tuhannya yang mau memberi kepada saya itu Tuhan yang jauh lebih besar. Dia Tuhan yang sangat besar. Dia Tuhan yang sama yang pernah memberikan kepada Paulus. Minimal sama. Tapi Tuhan berkata, rumahku di akhir zaman itu harus 2 kali lipat kemegahannya. Nah, artinya apa? Bukan rumah yang dibangun kayak istana yang harus lebih besar, tapi gereja, rumah, bait Allah, diri manusia, gereja Tuhan, itu harus jauh lebih besar. 2 kali lipat porsinya. Urapan ganda. Karena pernah terjadi kan antara Elia dan Elisa. Elisa berkata apa? Aku ingin menerima 2 bagian dari rohmu. Urapan ganda. Berhentilah teman-teman ditipu sama setan. Sehingga kita kalau selalu di dalam Tuhan,
saya mau biasa-biasa aja, ya. Saya jadi aser aja. Bukan itu tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Saya tidak katakan, saya tidak sementara, tolong jangan salah ditanggapi. Anda tidak jadi aser pun, orang datang ke gereja, dia bisa ambil langsung di meja. Ya. Brosur atau traktat yang dibagi-bagikan. Tuhan punya tujuan yang jauh lebih daripada itu. Oke, kita lanjut dulu ayatnya. Saya jelaskan pelan-pelan. Yang seorang lagi dua. Yang seorang lagi dua. Ya kan? Lebih kecil daripada 5. Terus. Dan yang seorang lain lagi 1. Dan yang seorang lain lagi 1. Ini kenapa Tuhan tempatkan bagian terakhir? Karena Tuhan tidak tertarik orang yang model seperti ini. Dan Anda lihat kan di bagian penjelasan terakhir kan? Orang ini dicampakkan ke dalam neraka. Karena dia cuma mau menerima yang kecil dari Tuhan. Dia menganggap Tuhan itu kecil. Dia menganggap Tuhan itu tidak sanggup berbuat lebih di dalam hidup ini. Dia cuma mau terima yang kecil. Nah, penekanan di kalimat berikutnya, tolong perhatikan baik-baik umat Tuhan. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ya, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi perhatikan, karunia Tuhan diberikan berdasarkan kesanggupan Anda. Berdasarkan responmu. Berdasarkan keinginanmu. Jadi waktu Tuhan bertanya kepada hamba-hambanya yang dipanggil itu, yang pertama menjawab dia mau 5. Dan inilah yang menjadi sorotan Tuhan. Karena Tuhan sangat bersyukur orang seperti ini yang aku cari. Karena kalau dia 5 talenta, kalau dia menerima lebih dari Tuhan, maka dia akan bisa menjadi berkat lebih besar. Daripada orang yang cuma terima 1. Ya, mau dibagi kemana? Cuma terima 1. Tapi kalau dia terima lebih, dia bisa jangkau banyak orang. Dia bisa melayani lebih hebat lagi. Nama Tuhan dipermuliakan. Orang lebih bisa cepat mengenal Tuhan Yesus. Orang lebih cepat tahu Tuhan Yesus. Bahwa orang seperti ini yang menerima karunia yang hebat dari Tuhan, yang 5 talenta itu akan menjungkir balikan dunia. Tuhan akan semakin cepat dikenal oleh orang-orang dunia. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang diikat sama setan, mereka akan cepat tahu Tuhan Yesus itu nyata. Tidak bisa dibantah. Karena apa? Karena dia terima 5 talenta. 5 talenta itu kan menjadi terang, menjadi jelas. Karena dia terima banyak dari Tuhan. Itu menjadi gambaran bahwa inilah pengikut-pengikut Kristus. Betapa luar biasanya orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, makanya kalau ditanya teman-teman, kamu mau jadi apa di dalam Tuhan? Visi apa yang Anda dapat? Jangan jawabnya seperti orang dunia. Ya. Jangan jawab seperti orang dunia. Saya cuma orang awam di dalam Tuhan. Berhentilah di dalam kebodohan. Itu intimidasi setan. Itu campur tangan setan. Itu virus dari setan yang masuk di dalam pikiran orang Kristen. Sehingga tidak pernah menjadi berkat, tidak pernah menjadi orang yang berdampak di dalam hidup ini. Karena apa? Karena dia cuma mau jadi orang biasa. Saya orang awam saja. Saya orang biasa saja di dalam Tuhan. Tidak. Anda tidak dirancang dengan tujuan seperti itu. Anda dirancang dengan tujuan, kan tadi dibilang kan, masing-masing menurut kesanggupannya. Berapa kesanggupanmu? Makanya sekali lagi, tolong Anda jangan salah mengerti. Kalau ditanya sama saya ingin punya pelayanan jauh lebih besar dari Paulus. Saya ingin punya pelayanan jauh lebih besar daripada Musa. Karena Tuhan yang saya lihat. Tuhan yang sama, yang pernah berinteraksi dengan Musa. Tuhan yang sama, yang pernah berinteraksi dengan Paulus. Tuhan yang sama juga yang berinteraksi dengan saya. Apa bedanya? Bukankah kalau saya terima lebih, orang akan lebih cepat mengenal bahwa di dalam hidupku ada Tuhan Yesus. Bukan saya yang orang pengen lihat. Tapi karunia yang saya terima. Talenta yang saya terima dari Tuhan. Itu yang orang mau lihat di dalam hidup ini. Itu yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Stoplah dengan konsep dunia. Ya.
Kalau konsep dunia, mau jadi orang biasa-biasa saja. Nah, coba kita perhatikan. Ya, dimulai dari yang 5. Itu menjadi tujuan Tuhan. Nah, setelah itu coba baca di dalam ayat selanjutnya. Waktu perhitungan diadakan, yang paling pertama yang dilihat Tuhan juga bukan yang satu. Karena Tuhan tidak tertarik yang satu. Tuhan tidak tertarik yang kecil-kecilan. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang berlimpah. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang mempunyai tujuan yang menjungkir balikan kekuatan dunia. Coba kita lihat dulu ayat selanjutnya. Pada waktu perhitungan. Ya. Ayat 20 coba. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Ya. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar ditulis, tapi itu semuanya punya tatanan yang sempurna. Kenapa yang pertama yang Tuhan ingin lihat adalah yang 5? Karena yang Tuhan inginkan supaya dirinya yang besar itu dikenal oleh dunia. Diketahui oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Bahwa yang menerima 5 itu orangnya menjadi sangat luar biasa di dalam pelayanan. Dan itulah yang Tuhan pertama ingin lihat hasilnya. Ya. Makanya Anda berjuang terus. Berjuang. Mau terima yang besar dari Tuhan. Jangan terima yang kecil-kecilan. Ya. Jangan cuman yang penting saya bisa bawa 1 jiwa. Tuhan tidak tertarik yang kecil-kecilan. Apalagi yang tidak pernah bawa jiwa. Gereja Tuhan, dengar baik-baik. Ya. Orang yang tidak pernah bawa jiwa, itu talentanya dia tanam di tanah. Tanah itu bicara tentang kedagingan. Semua hasil dari tanah, itu untuk kedagingan manusia, untuk dimakan. Itu hasil dari tanah. Makanya kalau orang hanya mau menerima yang kecil dari Tuhan, nanti dia jadi kedagingan. Nanti talenta yang dia terima dari Tuhan, dia tanam di dalam tanah. Ya, apa yang ditanam di dalam tanah itu kematian. Ya kan? Orang kalau mati kan di mana? Ditanam di dalam tanah. Tidak mungkin ditanam di dalam laut kecuali kapal tenggelam dan tidak bisa ditemukan mayatnya. Ditanam di mana? Di dalam tanah. Nah, Tuhan tidak tertarik yang begituan. Konsep dunia, konsep kematian, Tuhan tidak tertarik. Tuhan ingin memperkenalkan Dia Allah yang besar. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang hebat. Dunia harus kenal itu. Dan lewat siapa? Lewat siapa, teman-teman? Lewat kita. Lewat Anda dan saya. Jangan Anda berkata, lewat pendeta. Tidak. Tidak pernah ada ayat di dalam Alkitab bahwa talenta itu hanya diberikan kepada pendeta. Tidak. Tergantung kesanggupan masing-masing. Berapa besar kerinduanmu? Berapa besar kesanggupanmu untuk menerima talenta itu? Berapa besar? Waktu ini berjalan dengan begitu cepat. Tidak bisa berhenti waktu ini. Dan tidak bisa kembali lagi. Anda biar berdoa sampai keluar air mata darah, Anda tidak mungkin bisa balik ke tahun 2020. Tidak bisa. Kita sudah ada di tahun 2021. Dan ingat baik-baik teman-teman. Kalau waktumu check out ya di 2022, maksudnya waktumu innalillahi di 2022, ingat baik-baik. Tinggal 1 tahun Anda punya waktu untuk kerja buat Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Kerja yang maksimal buat Tuhan. Karena yang Tuhan cari adalah hasilnya. Tuhan menciptakan kita, pasti Tuhan ingin hasilnya. Tuhan ingin hasilnya. Tuhan tidak ingin kita hidup percuma. Jangan cuma hidup dari hasil tanah. Jangan cuma tanam semua kelebihan karunia Tuhan, kita cuma tanam di bawah tanah. Artinya kita cuma hidup secara kedagingan. Berhentilah dengan cara seperti itu. Hasilkanlah dan terimalah sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana caranya kalau Anda mau terima karunia talenta yang besar dari Tuhan? Tentunya karunia talenta yang dari Tuhan tentunya tidak ada di dalam mall, saudaraku. Ya, jangan Anda cari di dalam mall. Sekalipun Anda keliling 7 hari 7 malam di dalam mall, tidak ada talenta di situ. Kalau Anda mau terima talenta dari Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Tuhan berkata apa? Dia bertahta di atas pujian. Yang punya talenta siapa? Tuhan. Kalau Anda mau terima talenta dari Tuhan, banyak menyembah Tuhan.
bukan hanya banyak olahraga, bukan hanya banyak hobi, bukan hanya banyak Facebookan, bukan hanya banyak jalan-jalan, bukan hanya banyak belanja-belanja. Bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan ingin supaya talentanya bisa diberi kepada Anda. Tuhan ingin memberi lebih. Ingin memberi lebih untuk apa? Supaya dunia ini mengenal ada satu Tuhan yang besar, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan dunia bisa diberkati. Saudaraku, mari berubahlah. Ini tahun 2021. Semakin singkat waktu yang kita miliki. Jangan sampai Anda terlambat, ya. Tuhan adalah Tuhan yang besar. Bukan Tuhan yang sekelas Donald Trump, bukan Tuhan yang sekelas presiden, ya. Presiden itu sama dengan Anda. Cuman mereka diberi jabatan saja. Dipilih sama rakyat, dipercayakan. Tuhan bukan seperti itu. Tuhan itu Tuhan yang besar. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang mengatur semua sistem kehidupan ini. Pada saat Anda terhubung dengan Tuhan, maka Anda pun akan mempunyai kehidupan yang berbeda. Tuhan punya tujuan yang besar di dalam hidupmu. Jadi waktu Tuhan mau bertanya kepada hidupmu, berapa yang kau sanggup, nak? Talenta apa yang kau inginkan? Katakan. Minimal seperti Paulus, ya. Jangan begitu ditanya apa tujuanmu, talentamu? Saya ingin seperti Yudas, ya. Bukan itu, ya. Mungkin Anda berkata, saya kan tidak bicara begitu. Iya, Anda tidak bicara begitu, tapi pekerjaanmu sama dengan Yudas, cari uang terus. Anda lupa dengan Tuhan. Anda cuma buru uang terus di dalam hidup ini. Sama kan dengan Yudas, apa bedanya? Cuma Yudas 2000 tahun yang lalu, kita ini di akhir zaman. Makanya Tuhan bilang cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Apa yang Anda mau cari dalam hidup ini? Halo bro, sis, oma opa. Sudah sampai putih rambut, sampai tua, gigi sampai sudah copot, masih terus tergila-gila dengan mencari uang. Cari Tuhan. Cari Tuhan, jangan sampai terlambat. Jangan seperti Yudas. Nanti kalau Tuhan bertanya, apa talentamu? Apa yang kau inginkan? Apa kesanggupanmu apa? Katakan dari Tuhan, aku ingin apapun yang Tuhan sediakan, apapun yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Nah, kalau jadi kehendak Tuhan, berarti Anda bisa bawa jiwa banyak buat Tuhan. Ya kan? Anda bisa bawa jiwa banyak buat Tuhan. Saya bersyukur dengan ada online seperti ini. Setiap kali kita khotbah, ribuan yang nonton. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan supaya banyak jiwa dibawa pulang. Waktu Tuhan nanti melihat hamba-hamba Tuhan, yang paling pertama yang dilirik Tuhan yang bawa jiwa banyak. Ya, Anda yang tidak pernah bawa jiwa, jangan pernah berharap untuk Anda dilirik Tuhan. Jangan pernah berharap. Tuhan tidak akan lirik-lirik Anda. Ya. Bahkan nanti terakhir Tuhan tinggal berkata, tangkap ini dia, lempar dia ke dalam neraka. Nah, saya mengasihi Anda semua. Mungkin saya bicara agak keras, tolong dimaafkan saya. Sekali lagi saya mengasihi Anda semua. Saya tidak ingin kita semua, tidak ingin satupun kita ketinggalan. Mari kita berlomba. Terimalah, dia Allah yang besar. Jangan mengkecilkan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan hanya mau terima satu talenta. Jangan hanya mau terima urusan tanah, urusan kedagingan. Jangan hanya hidup seperti Yudas. Yudas ada di antara 12 rasul. Jadi jangan Anda berpikir kalau sudah pekerjaan pelayanan hamba Tuhan yang hebat, terus kemudian dia tidak bisa jadi Yudas. Bisa. Ya, tergantung waktu Tuhan tanya, apa yang kau inginkan? Yudas bilang apa? 30 keping perak. Uang. Inilah bahayanya orang Kristen. Ya, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Nanti kapan-kapan saya akan bahas tersendiri bahwa dosa dalam keuangan itu tidak akan mendapat ampun, saudaraku. Ya, itu setara dengan dosa menghujat roh. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita perhatikan dulu ya. Tuhan itu kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 10b.
Kita kembangkan sedikit ya ayat ini ya. Ini kalau mau dikembangkan ini bisa berhari-hari ini. Tapi kita kembangkan sedikit aja karena waktu kita terbatas. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Ya. dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sama enggak dengan firman tadi? Tuhan itu ingin kelimpahan. Tuhan itu tidak ingin konsep dunia. Tuhan tidak ingin konsep seperti itu. Tuhan ingin kelimpahan ada di dalam hidupmu. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Itu tujuan Tuhan. Bukan seperti tujuan dunia, tujuan bos-bos. Kalau kita melamar di pekerjaan, di perusahaan, pasti mereka tanya, kau mau nggak di sini UMR? Kalau kau tidak mau, sana. Ya, kalau perlu dibawa UMR. Karena itu tujuan dunia. Tuhan tidak seperti itu di dalam hidup ini. Tuhan ingin kita berlimpah. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Sama nggak dengan talenta tadi? Sama kan? Oh, luar biasa rancangan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Cari Tuhan. Ini sudah 2021. Beberapa hari lagi kita nggak tahu virus apa lagi yang akan muncul. Baru virus corona saja sudah seluruh negara sudah kelepar-kelepar. Sudah kebingungan. Sudah begitu menggetarkan dunia. Begitu menggetarkan. Semua pada lockdown. Semua pada menutup kembali bandara-bandaranya. Karena apa? Karena takut ada yang bawa virus dari negara lain. Ya, padahal tadi saya sudah jelaskan di awal, virus itu tidak hanya menyebar melalui kontak fisik. Dia menyebar dari udara, saudaraku. Kalau Anda tidak siap, Anda tidak menghasilkan talenta yang Tuhan berikan, Anda tidak gunakan dengan baik. Anda tidak terima lebih dari Tuhan. Bagaimana Anda bisa memenangkan jiwa? Bagaimana Anda bisa bawa jiwa buat Tuhan? Hidupmu akan menjadi sia-sia. Sama dengan yang terima 1 talenta tadi. Ya, dia cuma asik dengan dunia, dia tanam di dalam tanah. Dia pikir tanah akan menghasilkan kelapa, daun singkong, kelapa sawit, emas, kan di bawah tanah semua. Menghasilkan padi, beras, uranium, segala macam, kan di bawah tanah semua. Nah, manusia, teman-teman gereja Tuhan, jangan cuma urusan bawah tanah. Jangan cuma simpan talenta yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, engkau tanam di bawah tanah. Cuma urusan bawah tanah saja yang kau kerjakan setiap hari. Ya, apa itu urusan bawah tanah? Urusan ini, hepeng. Ya, chain, money. Itulah urusan bawah tanah. Jangan seperti yang terima 1 talenta ini. Dia cuma sibuk untuk menanam di bawah tanah. Dia tidak sibuk menghasilkan talenta yang Tuhan inginkan itu harus ada hasil di dalam hidup ini. Engkau sudah diselamatkan. Engkau adalah 1 talenta. Engkau bisa terima lebih lagi dari Tuhan. Yaitu talenta untuk memberitakan Injil. Talenta untuk bernubuat. Talenta untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dan untuk apa itu? Supaya ada hasilnya jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Waktu kita ketemu Tuhan, kita akan berkata, ini Tuhan hasilnya. 10 yang Tuhan percayakan, hasilnya juga 10. 100 yang Tuhan percayakan, hasilnya juga 100. Jadi tidak sia-sia talenta yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Oke? Siap nggak ketemu Tuhan? Jangan sampai nanti tidak siap. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada di ICU, sudah kena COVID, corona sudah masuk, terus kemudian tarik nafas, nah, baru kemudian nanti ingat Tuhan. Jangan sampai terlambat loh. Ya, talenta yang Tuhan berikan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Cari jiwa dengan sungguh-sungguh. Supaya pada saat engkau ketemu Tuhan, pada saat perhitungan dilakukan, kapan perhitungan dilakukan? Pada saat engkau ketemu Tuhan. Engkau sudah berkata, ini Tuhan hasilnya. 100 yang Tuhan percayakan, 100 juga hasilnya. Tidak sia-sia Tuhan percayakan talenta di dalam hidupmu. Tapi kalau engkau berkata, saya cuma urusan bawah tanah. Ya, itu sama dengan Yudas itu. Makanya Tuhan berkata, campakkan hamba ini ke dalam tanah. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam perumpamaan di bagian lain, yang 1 talenta itu diberikan apa? Diberikan kepada yang mana? Kepada yang 5 talenta. Kenapa? Karena sorotan Tuhan itu selalu kepada yang lebih. Ya, Tuhan tidak inginkan Anda kecil-kecilan. Tuhan tidak inginkan. Itu bukan konsep Tuhan. Tuhan memang menghargai yang menghasilkan 2 talenta. Tapi yang 1 talenta ini perhatikan baik-baik.
Tuhan berikan, ambil yang 1 talenta ini, berikan kepada yang 5. Karena dia menghasilkan banyak. Tuhan itu Tuhan kelimpahan loh. Ya, Yohanes 10 ayat 10 tadi apa? Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Udah kenal tujuan Tuhan? Udah tahu Tuhan kita seperti apa? Dia tidak ingin Anda pas-pasan di dalam hidup ini. Dia ingin Anda berlimpah, kaya di dalam karunia-karunia, kaya di dalam roh, kaya di dalam kecerdasan, kaya di dalam segala sesuatu. Itulah Tuhan yang benar. Tuhan yang ingin Anda berlimpah di dalam hidup ini. Di dalam kerajaan surga, semuanya itu lautan kelimpahan. Tinggal tunggu tangga mainnya. Tapi sebelum Anda ke sana, nanti ketemu Tuhan, bilang dulu, Tuhan 100 talenta ini. Ini hasilnya Tuhan. 100 talenta juga yang hasilnya. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian dan syukurku dengan tempo yang lambat. Pujian dan syukurku, Yes Tuhan. ku bawa padamu Dengan rendah hati. hati, ku bersembah. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada, Oh, hanya karena anugerah. bukan karena kekuatan. Katakan pujian dan syukurku. Pujian dan Syukurku, amin Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati. Ayo semua yang di rumah kita menyembah Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Kita sembah Dia. Kalau Dia adalah Tuhanmu, sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Ku ada, oh hanya karena anugerah, bukan. karena Katakan sekali lagi pujian dan syukurku. pujian dan syukurku, Yes Lord, ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada, yes Tuhan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi katakan, pujian dan syukurku. Mari kita semua sembah Dia. pujian dan syukurku, Yes Lord, ku bawa padamu. Yes Tuhan, dengan rendah hati ku persembah. Sadar bila ku ada, sadar bila ku
Oh, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Oh, yes Lord, bukan karena. Sekali lagi katakan pujian dan syukurku. Kita masuk lebih dalam. Kita jamah surga dengan sentuhan. Yes Lord. Oh, dengan rendah hati ku bersembah, sadar bila ku ada. Amin Tuhan. Yes Lord. Sadar bila ku ada. Amin. Yes. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Yes, karena oh, bersama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Saat engkau menyembah Tuhan, talenta itu akan turun di dalam hidupmu. Engkau akan menerima banyak talenta dari Tuhan. Katakan, ku tahu hidupku berharga. Oh, berharga di matamu segenap hidup. Oh, katakan, ku tahu hidupku Tuhan. Yes, ku tahu. Amin. Hidupku, yes Lord, adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan. Oh, katakan, ku tahu hidupku. Yes, amen. Hidupku berharga. Yes, di matamu segenap. Oh, katakan, ku tahu hidupku. Yes. Oh, adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan. Ingat, ada talenta yang Tuhan mau beri buat hidupmu. Ada talenta yang Tuhan mau beri buat hidupmu. Terima itu. Yes Lord. Oh, berharga di matamu segenap hidupku. Katakan bersama semua umat Tuhan, kita sembah Dia. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes, penyembahan. Kau ciptakan ku dalam
kemuliaan. Yes, terima talenta dari Tuhan. Terima talenta dari Tuhan. Yes, Lord. Yes, haleluya. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku sekali lagi katakan, ku tahu hidupku amin. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku Yes, Lord, di mata-Mu segenap segenap hidupku. Katakan segenap hidupmu. Beri yang terbaik segenap hidupku, Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan ingin memberkati engkau dengan talenta-talenta yang dahsyat. Tuhan ingin membuat engkau menerima lebih banyak lagi di dalam hidup ini. Karena Tuhan punya tujuan yang besar di dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu, teman-teman. Saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat. Biarlah talenta-talenta yang ada di dalam tanganmu Engkau lepaskan dan turunkan di dalam umat-Mu saat ini. Sehingga mereka bisa menjadi seperti apa yang menjadi tujuan Tuhan, rancangan Tuhan, yaitu supaya mereka bisa menghasilkan dan mereka bisa berkelimpahan. Karena itu adalah tujuan Tuhan di dalam hidup ini. Supaya kami menjadi berkat. Karena kami memiliki talenta dari Tuhan. Ada sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Tuhan turunkan di dalam hidup kami. Dan itu memberkati umat Tuhan. Memberkati orang lain. Siapapun yang ada di sekitar kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang besar. Urapi kami semua. Siapapun umat-Mu Tuhan. Yang sedang mengangkat tangan ini. Mereka haus dengan talenta itu. Mereka rindu dengan talenta itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan Tuhan. Buat kami semua. Terima kasih Bapa. Tetap angkat tanganmu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, tercurah dengan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, semakin berlimpah-limpah, turun di dalam hidup kita semua. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, Amin. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan. Amin.